Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dan pimpinan-Mu di sepanjang hari ini. Dari pagi hingga malam ini, kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami, pelayanan kami, semua karena pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kembali kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi dan jamah hati kami, supaya kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Pengkhotbah pasal yang ke-6. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Pengkhotbah 6 ayat 1-2. Tertulis demikian. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari, yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang bapak membeli sebuah rumah di desa kecil di Italia. Lokasi desa itu berada di atas bukit dengan pemandangan laut yang indah, kelihatan dari jendela rumahnya. Tapi rumah itu sangat jarang ia tinggali. Kebanyakan waktunya dihabiskan di negara lain, dan yang menikmati rumah tersebut adalah penjaga rumahnya. Sang penjaga tidak memiliki rumah itu, tapi menikmatinya. Seringkali saudara kita begitu ingin memiliki, tapi sayangnya tidak dapat menikmati. Saat ini kita akan belajar tentang hal mendasar dalam hidup, yaitu bagaimana agar kita menikmati anugerah Tuhan dalam kehidupan kita selama di bumi ini. Ada dua karunia yang disebutkan dalam ayat ini, dan ayat di pasal sebelumnya juga, yaitu karunia memiliki dan karunia menikmati. Setiap kita umumnya ingin memiliki dan lupa untuk menikmati. Hanya sekedar memiliki dinyatakan di sini sebagai suatu kemalangan. Sebab untuk apa memiliki tapi tidak dapat menikmati? Nasihat dalam ayat-ayat ini secara sederhana mengajak kita untuk belajar dapat menikmati segala berkat yang diberikan Tuhan. Bagaimana caranya agar kita dapat menikmatinya? Yaitu dengan bersyukur kepada Tuhan. Dalam Efesus 5 ayat 20 dikatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dalam ayat ini ada kata senantiasa yang berhubungan dengan waktu, dan ada kata segala sesuatu yang berarti di segala hal dan keadaan. Jadi ucapan syukur kita hendaknya selalu mengalir dalam hati kita secara kontinu dan konsisten, serta dalam semua situasi. Ketika kita dapat mengucap syukur, maka kita dapat menikmati setiap hal yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Kita dapat menikmati pekerjaan kecil yang menjadi tanggung jawab kita. Kita dapat menikmati makanan yang sederhana yang terhidang di meja kita. Kita mampu menikmati tugas pelayanan yang nampaknya rendah yang kita lakukan. Kita bisa menikmati tidur di tempat yang kecil dan jauh dari kemewahan. Semuanya itu diawali dengan sikap mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah selama ini kita terus-menerus mengejar sesuatu untuk kita miliki? Apakah kita termasuk orang-orang yang selalu terobsesi untuk memiliki dan tidak pernah puas dengan apa yang ada? Bukan salah Tuhan mengapa kita tidak dapat menikmati hidup. Kita perlu introspeksi diri kita agar belajar bersyukur, sehingga apapun keadaan kita dapat menikmatinya dalam anugerah Tuhan.
Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Dia menjadikan semuanya indah pada waktunya. Maka dari itu saudara, tenanglah dalam segala keadaan. Nikmatilah setiap fase kehidupan kita dengan ucapan syukur. Hati kita akan dipenuhi sukacita dan damai sejahtera ketika kita bersyukur kepadanya. Bersyukurlah untuk keluargamu, bersyukurlah untuk orang tuamu, bersyukurlah untuk pasangan hidup kita, bersyukurlah untuk usaha atau pekerjaan kita, bersyukurlah untuk studi, bersyukurlah untuk pelayanan yang Tuhan percayakan, dan bersyukurlah untuk segala hal dalam hidup kita. Dengan demikian saudara, kita dapat menikmati dan menjalani hidup ini dengan hati yang bahagia. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kepada setiap kami, agar kami belajar bersyukur kepada Tuhan, senantiasa dan dalam segala keadaan. Ajar kami ya Tuhan, untuk mengerti bahwa segala yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, sekecil apapun, hendaknya kami syukuri. Semua pemberian Tuhan, segala berkat-Mu, kami mau nikmati dengan hati yang bersyukur. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami tidak bersyukur, dan ampuni kami akan semua sikap kami yang begitu terobsesi dan penuh hawa nafsu untuk mencari dan memiliki banyak hal dalam hidup ini. Kami percaya berkat datang dari Tuhan, dan karena itu kami mau tenang dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur. Berkati kami di sepanjang malam ini, lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Kembali kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Berikan jalan keluar bagi yang sedang dalam persoalan. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu Tuhan. Kami percaya berkat, damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan selalu berlimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.